Kembali lagi di Generasi Mecin, Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi beberapa waktu yang lalu, CEO dari Bukalapak, salah satu unicorn Indonesia, sempat nge-tweet mengeluhkan kecilnya dana riset bantuan pemerintah. Tapi ujung-ujungnya dibawa ke politik lagi, meskipun ada benarnya juga sih, harusnya sebagai masukan ya. Dan momen itu sebenarnya dekat juga sama debat capres yang kedua. Tapi sayangnya malah nggak dibahas sih sedikit di ujung soal ujungnya entah unicorn atau unicorn, malah yang dibahas huruf R-nya sama online, jadi hal substansial malah nggak kebahas gitu. Dari tim BPN Pak Prabowo, kenapa momen itu nggak jadi senjata begitu untuk kritik pemerintah soal kecilnya dana riset? Apa nggak kepikiran atau memang nggak jadi hal yang substansi untuk dibahas? Yang debat kedua, Mas. Di debat kedua gitu kan cuma di ujung aja tuh. Iya, ya waktu itu kan debat kedua lebih ke infrastruktur fisik gitu. Tapi sumber daya juga kan, sumber daya kan banyak dong. Iya, waktu itu kan memang yang memunculkan Pak Jokowi. Ya, infrastruktur apakah untuk mempersiapkan unicorn ke depan. Gitu. Makanya dikonfirmasi dulu gitu. Jadi sebenarnya pikiran orang, bayangan orang adalah infrastruktur fisik, jalan, jembatan, waduk gitu. Jadi soal IT kan jadi pertanyaannya agak lebar. Ya, jadi kenapa itu nggak dimasukkan di situ? Karena nggak masuk dalam tema teknologi informasi. Oke, permisi dulu. Ini apa lagi nih? Ini Kushiyaki sampler, Pak. Oke, ini apa nih, kok banyak tusuk-tusukannya? Iya, itu ada mushroomnya, mushroom, ada chicken wings, ada tofunya, Pak. Ini namanya apa nih? Ini Kushiyaki samplers. Kushiyaki sampler. Kushiyaki samplers. Jadi macam-macam snacknya gitu. Oke. Dan ini favoritnya dari Peron, The Dream Hot Dog. Ini yang Dream Hot Dog? The Dream Hot Dog. The Dream Hot Dog. Iya. Wah, mimpi hot dog ya. Oke, ini udah dipotong-potong, jadi tinggal ditusuk, tinggal makan. Nanti piringnya saya bawa. Oh ya, siap. Silakan. Thank you, Mas. Oke. Boleh sambil dicoba ya, Mas, silakan. Oke, lanjut lagi Mas Andi. Soal ya itu kenapa nggak dibahas, karena memang temanya waktu itu kan unicorn itu masuk di tema infrastruktur gitu. Oke. Kalau jadi nggak mungkin kita akan lemparkan soal dana riset gitu, soal yang nggak masuk di tema. Oke. Dari tim TKN, Mas Rawi, benar nggak sih sekecil itu dana riset kita? Apa concern Pak Jokowi sebenarnya masih setengah-setengah? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan oleh Mas Zaki, memang benar. Kita memang masih harus menambah banyak. Tetapi komitmen kita untuk mengembangkan dari 2 miliar dolar itu ya, dari 28T ya, yang kita anggarkan itu tentu ada. Saya selaku anggota Komisi 1 di beberapa kesempatan pernah ya, sudah sering mengusulkan untuk pemerintah memperhatikan biaya riset ini. Di Prolegnas ada nggak sih Pak mengatur soal undang-undang industri 4.0 gini akan nggak belum ke situ ya sekarang ya? Iya. APBN bukan Prolegnas. Itu di APBN. Iya, di APBN. Jadi untuk anggaran ini kan kita di angka 28T ya, yang tersebar di beberapa kementerian. Tetapi posisi komitmen kita ya, ini harus terus naik ya, seperti komitmen kita di beberapa sektor pembangunan yang lain. Oke. Karena apa? Karena kita punya kesadaran penuh bahwa soal dana riset ini menjadi sangat penting. Ya, kenapa itu peningkatan anggaran harus menjadi salah satu targetnya berapa berarti? Ya, saya kira kebutuhan yang harus kita sesuaikan ya dengan yang pertama tentu dengan anggaran yang ada kan kita kan itu. Yang kedua, kita butuh percepatan untuk itu. Kayak misalnya kayak mungkin dua kali lipat dari sekarang ini bisa kita program. Kita punya misalnya lompatan di dana desa, lompatan di bidang infrastruktur. Kenapa untuk dana riset ini nggak bisa? Saya kira sudah dibuktikan ya, Pak Jokowi mampu melakukan lompatan-lompatan di sektor yang ini saya kira juga memungkinkan terbuka lebar. Ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol juga sama beberapa pengusaha startup ya. Salah satu kenapa startup kita ini dikuasai sama asing ya, dikuasai dalam tanda kutip ya, karena pengusaha lokal tuh belum siap untuk bisnis startup karena banyak bakar duit di depannya. Jadi belum kelihatan nih balik modalnya kapan nih. Sedangkan kalau dari luar kayak menganggap ini sebagai fondasi untuk ya emang istilahnya bakar duit dulu lah untuk fondasi sebagai
investasi berapa puluh tahun ke depan gitu. Dari tim BPN meyakinkan pengusaha lokal supaya tidak kan anti asing banget nih sepertinya gitu ya. Ya kita harus lokal gitu. Bagaimana meyakinkan pengusaha lokal nih Mas Andi untuk mau berinvestasi supaya nggak dikuasai asing, itu sebenarnya PR-nya kan? Ya, benar. Itu masyarakat pun harus bisa mengakses ya Mas. Pertama, kenapa masyarakat atau UMKM kita paradigmanya masih paradigma revolusi industri kedua atau ke-1 bahkan gitu ya. Karena memang dari sisi edukasi belum. Pengguna internet kita nih memang di se-Asia ranking ke-4 Mas, tapi secara persentase kita baru 30%. Vietnam itu 50, ya 43, Thailand itu 50% ya. Kalau Korea, Jepang itu udah di atas 90% semua gitu. Jadi akses kita untuk internet itu pun rendah gitu. Bagaimana mereka bisa mengenal gitu startup atau platform marketplace untuk memasarkan produknya di marketplace itu gitu. Jadi kan ini perlu edukasi dan infrastruktur internet yang bagus dari pemerintah. Jadi biar UMKM ini juga teredukasi, dia bisa memasarkan produknya di marketplace itu. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan kenapa kalau unicorn itu membuat kekayaan kita cepat mengalir ke luar negeri. Pertama, investor dari 4 unicorn yang ada di Indonesia itu dari luar semua. Iya. Ya. Itu dia masalahnya. Nggak ada dari sini. Perbankan kita nih nggak memperendah regulasinya untuk memberikan pinjaman ke unicorn, nggak berani. Itu tadi mungkin paradigmanya takut, wah nanti balik modalnya lama, nanti kalau dia rugi gimana. Jadi karena mungkin ini era baru ya, jadi paradigma perbankan kita belum tercerahkan mungkin ya. Tadi yang pertama itu, yang kedua komoditasnya ini kebanyakan barang-barang impor. Jadi misalkan kayak smartphone itu kan kita sendiri nggak punya ya. Jadi bahkan gantungan kunci aja dari Cina. Iya, itulah kenapa sudah modalnya dari luar, orang naruh investasi ini kan pasti pengen untung kan, untungnya pasti bawa keluar. Yang kedua, komoditas yang dijual itu juga kebanyakan barang-barang di luar, karena UMKM kita tadi mau ke situ-situ, wah nanti baliknya lama atau masih enggan memasarkan secara lewat marketplace gitu. Jadi dua hal itulah yang membuat kenapa kekayaan kita ini cepat mengalir ke luar negeri. Jadi memang harus segera diantisipasi nih Mas. Yang paling utama edukasi. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat kita ya. Orang-orang kita, anak didik kita, khususnya kalangan industri UMKM. Ini kalau ngomongin fondasi, sepakat kan edukasi itu penting. Iya. Edukasi. Nah sejauh ini gimana? Kalau dari pendidikan sekarang emang semua udah based online semua, bahkan daftar sekolah aja sekarang udah online. Mas, kita nggak usah ngomongin cara pendidikannya deh. Cara untuk masuk ke institusi pendidikannya aja itu udah online. Sayangnya online-nya nggak sebagus itu. Ya makanya justru itu kan yang saya sampaikan sangat sedih. Kita bicara industri 4.0, bicara serba digital. Tapi sampai hari ini sekolah yang bisa ikut ujian nasional berbasis komputer aja baru 48%. 48% itu bukan berarti sekolah yang punya komputer ya, yang nebeng itu juga pinjam, itu termasuk 48%. Padahal anggaran kita 492 triliun tadi. Harusnya kalau itu diatur dengan baik, harusnya cukup lah kan gitu untuk berapa sih harga komputer kali ini kan begitu. Itu dan mau dibikin nasional pula lagi kan. Jadi memang problemnya adalah ekosistem, bagaimana dibuat tadi kalau kita bicara riset ya kan. Bedanya di Indonesia dan luar negeri, di luar negeri itu yang namanya universitas itu yang paling utama adalah riset. Nomor 2 mengajar. Kalau kita risetnya nggak ada, hanya mengajar aja kan begitu. Jadi insting ya. Berdasarkan insting. Kayaknya gini nih. Nah, kan? Gitu. Jadi malah universitas itu di luar negeri banyak hidup, juga industri itu malah mengeluarkan anggaran untuk supaya melakukan riset di universitas. Kan begitu. Kalau di sini kan malah industri yang melakukan riset kan begitu. Universitasnya hanya ngajar aja nih yang nggak jelas kan begitu ini hasilnya. Nah ini kalau kenapa juga universitas kita ketakutan untuk buat riset, karena kalau itu anggaran pemerintah, mereka punya praduga bersalah kan begitu. Artinya tiap anggaran itu seakan-akan pertanggungjawabannya berat banget, nanti kalau
namanya riset kan bisa gagal dan kemungkinan gagal itu harus lebih besar daripada berhasilnya. Namanya riset, kalau nggak riset kan. Iya benar-benar. Justru dengan gagalnya baru ketemu berhasil sebenarnya kan kayak gitu kan. Begitu. Nah kalau udah mindsetnya sudah takut nanti dianggap untuk ini dipakai untuk kepentingan pribadi, akhirnya malah riset yang ada dibikin berhasil semua. Jadinya kan malah settingan kan gitu. Itu malah nggak kena kan begitu. Itu yang problem di ekosistem kita yang memang harus segera diperbaiki. Oke, habis ini saya mau nanya hal yang lebih substansial lagi soal program deh. Program yang lebih real dari kedua capres menghadapi revolusi industri 4.0 yang juga setiap pergantian revolusi itu pasti akan memakan korban tenaga kerja ya. Pengangguran mungkin akan bertambah banyak karena ada pergantian sistem dan lain-lain. Dan tadi kita juga ngomongin soal substansi basic soal internet ya. Soal bagaimana Indonesia masih kekurangan kecepatan internet dan lain-lain. Sayangnya beberapa tahun yang lalu justru Menkominfo-nya yang nanya internet cepat buat apa sih? Ayo kita bakal balik lagi di Generasi Mecin, jangan kemana-mana.